Oke, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan membahas perdebatan antara Pak Susnodo Aji beserta Nenek Elsa Sharif tentang urgensinya Pak Rudiana. Masih ngotot aja ini Nenek Elsa ini. Kita coba lihat videonya biar nggak lama-lama. Jangan. Mereka juga sebut bahwa mereka memberikan kesaksian palsu. Dede Riswanto dan juga Liga Akbar. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu. Ya, justru permasalahannya itu kan bukan dari Dede dan Hype saja ya, atau Liga Akbar saja, tetapi kan itu ada rentetan fakta-fakta yang lain sehingga mendapat suatu kesimpulan ya. Dan kan ada persesuaian dari kesaksian. Dede sekarang mencabut, Liga Akbar mencabut. Itu harus dibuktikan, diverifikasi. Harusnya ya dia harus diproses hukum dulu, dan di proses hukum mendapatkan keputusan yang inkrah, yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi itu peristiwa itu, bahwa dia diarahkan dan Rudiana diproses, itu baru bisa menjadi novum. Tapi kalau omongan itu kan omongan lidah tak bertulang. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu, dan belum dikonfirmasi, belum di proof ya, belum dibuktikan secara hukum, kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan dan dia masuk dalam tahanan, Rudiana sama-sama masuk tahanan, ya itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum, nggak bisa. Karena keterangan itu sudah pernah di persidangan. Jadi tidak segampang itu, tadinya ngomong A terus nanti bilang ngomong B. Tapi kemudian ketika mereka mencabut keterangan itu nggak bisa mencabut demikian. Tapi mereka siap dengan konsekuensinya, Bu Elsa. Apa? Siap dengan konsekuensinya. Nggak perlu ngomong begitu. Harus proses dulu baru bisa itu dijadiin barang bukti sebagai novum di persidangan PK. Kalau omongan nggak perlu bilang seperti itu, nggak perlu bilang ngomong seperti itu. Dede bertindak, Rudiana terpojok. Nenek Elsa ini masih ngotot aja ya. Kita terusin videonya. Rudiana dihukum, baru novumnya itu baru dijadikan PK. Novum di PK ini kan prematur. Bu Elsa, tapi ketika kemudian kesaksian katakanlah dari Dede Riswanto, Liga Akbar, Saka Tatal, ini kemudian memberikan indikasi bahwa ini merugikan posisi dari Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda? Saya nggak merasa dirugikan karena itu kata-kata yang tidak punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Nah, kalau Saka Tatal bilang dia begini begitu, tanyakan dulu, ada namanya formulir B4, tulisan tangannya si Saka Tatal yang mengakui dia memukul Eki, mengakui kan dulunya bilangnya polisi. Nah, ini dia dihadapkan oleh jaksa yang perempuan, dia didampingi oleh pengacaranya Ibu Titin, dan dia menyatakan kata-kata yang tidak ada legalitasnya, kata-kata yang tidak ada buktinya. Nanti biar tahu ini, kalau HP-nya siapa kemarin yang ada bukti baru itu, HP-nya udah bisa dibuka, baru tahu rasa ini Nenek Elsa ini. Teruskan aja videonya, semakin asik. Kan menyesal telah melakukan perbuatan itu dan tanda tangan. Sayangnya saya nggak bawa ya, saya udah janji bawa. Itu bukti sangat kuat. Kalau dia memberi keterangan tulisan tangan itu juga dipukul.
Oke, Nggak oke. bisa. Kami tunggu bukti itu. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apa arti kesaksian Dede Riswanto di sidang PK 6 terpidana? PK, Hakim PK ya akan menilai apakah keterangannya itu bisa dipercaya, apakah keterangan saksi 1, saksi 2, dan seterusnya yang 3 itu saling bersesuaian, apakah didukung dengan alat bukti lain. Kalau didukung dengan alat bukti lain ya udah sah. Iya, masih ngomongin bukti-bukti yang kemarin. Kan udah tahu kalau kemarin itu dipaksa. Dipaksa nenek, dipaksa. Orang kalau udah tua ya seperti ini jatuhnya, ngotot. Terus Forumnya itu yaitu di depan sidang, kemudian di bawah sumpah, kemudian saling bersesuaian apa tidak, didukung alat bukti lain apa tidak. Keterangan yang disampaikan di depan sidang ini resmi ini. Nah kalau itu sudah terpenuhi semua, maka kita serahkan majelis hakim PK, bukan yang sekarang, bukan yang memimpin sidang ini, yaitu Hakim Agung yang akan memutusnya. Gimana nanti? Kita tunggu saja. Oke, tentu kita tunggu. Pak Susno, selain kesaksian dari Dede Riswanto, ada juga yang kemudian menarik perhatian kita, yakni ada kesaksian dari salah satu saksi yang dihadirkan oleh tim pemohon, yakni Adi Haryadi. Adi Haryadi ini menyebut kalau ia melihat malam itu terjadi kecelakaan. Kemudian kalau kita melihat kesaksiannya ini bisa disebut bahwa ini berdiri sendiri. Artinya dalam artian bahwa tidak ada bukti forensik sebetulnya. Seberapa kuat ini kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim? Yang penting dia bersesuaian, didukung oleh lain kan. Yang lebih apa ya? Lebih konkretan Pak Susno yang bicara. Emang beda sih, beda apa ya? Beda pendidikan, beda tingkatan. Cara bicara pun lebih enakan Pak Susno untuk menjelaskan tentang masalah hukum ini daripada Nenek Elsa ini. Ampun. itu terus ada Hasanuddin yang lengkap dengan dukungan foto yang ada di HP jadulnya, yaitu bisa dibuka apa tidak. Kemudian didukung lagi nanti nggak tahu udah diperiksa belum saksi yang naik sepeda motor itu ya, Oki ya kalau nggak salah, saksi Oki dan saksi Yayan. Kemudian ada lagi saksi yang mau mantenan, ada lagi saksi-saksi lain, karena itu dikaitkan dengan peristiwa yang katanya yang perlu dibuktikan itu kecelakaan lalu lintas, yang melihat itu sepeda motor ugal-ugalan. Jadi udah didukung dengan syukur kalau bisa dibuka HP-nya, bisa dibuka. Saksi-saksi sekian banyak itu juga saling bersesuaian. Nah itu tersendiri untuk peristiwa kecelakaan. Kalau yang ini tadi untuk peristiwa pembunuhan yang katanya tidak ada pembunuhan itu menurut mereka ini. Yang ini mengatakan dia tidak berbicara pada pembunuhan, tapi saksi Adi, saksi Hasanuddin, saksi Oki, saksi Yayan, saksi yang siapa itu yang katanya mau mantenan itu. Nah itu terhadap peristiwa kecelakaan. Nah jadi kalau pembunuhan tidak ada, kecelakaan tidak ada, nah ini diberikan di depan sidang, monggo majelis hakim juga yang akan memeriksanya nanti. Oke, apakah ini kemudian bisa disebut bahwa plot pembunuhan ini makin nggak punya pilar, Pak Susno? Saya tidak mengatakan makin nggak punya pilar ya. Tetapi itulah faktanya yang disampaikan. Nah nantinya tentunya keterangan daripada siapa yang disebut tadi, Liga Akbar, terus Dede, terus Pak Rudiana. Suara dari Rudiana di saat-saat seperti ini. Mempunyai HP tadi itu. Pak Kita akan Hasanuddin, dialog petang ini kan judulnya dia terkait dengan memiliki PK foto tidak membahas pada saat materi kecelakaan itu terjadi, tentang kejadian, tentang dan peristiwa pemukulan dia tentang apa gitu kan. Tapi kita PK adalah membahas tentang nupum yang keluar itu sekarang ini, pejalan kaki terkait dengan yang dibilang ini, kayak begal itu, makanya dia mendokumentasikan semuanya di situ. Nanti kalau HP-nya sudah bisa dibuka, ini baru visumnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbah. Dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian?
Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Gak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Tidak, ini bukan seseorang yang di luar? ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Oke. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Jadi mereka mengajukan novum, pembuktian, saksi-saksi, ahli dan semuanya. Kemudian siapa jaksa memberikan pendapat, melakukan bantahan. Saya kan juga nonton ya, membawa bantahan. Jadi kepentingan dari Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh. Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin karena ini bukan persidangan awal. Tapi terakhir lagi. saya berdialog dengan pakar hukum pidana Prof. Ibnu. Prof. Ibnu sebutkan bahwa majelis hakim punya wewenang untuk memanggil. Nggak ada. Saya itu udah 40 tahun. Mungkin ahli pidana itu masih lebih muda dari saya. Saya ini udah 67 tahun. 40 tahun saya bersidang masalah PK-PK ini. Dan itu ada hukum acaranya. Saya nggak main-main maksudnya. Jadi nggak bisa, yang bisa memanggil misalnya dalam berkas perkara ada nama ini, kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil yang dalam berkas. Sekarang kan berkas perkara itu udah selesai karena udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang mengajukan bukti adalah pemohon. Nah, jaksa melakukan tanggapan apakah membantah atau menerima dan membuat satu kontra memori PK. Sudah itu diterima oleh hakim. Hakim yang sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, hanya menerima. Kalau itu Rudiana mengajukan diri? Ngapain? Bukankah klien Anda juga ingin kasus ini terang benderang? Nggak perlu kita. Semuanya mencari keadilan, Bu. Ya, bukan soal gitu, bukan soal itu ya. Tentu. Kita harus ada hukum acaranya. Itu kan lucu sekali tiba-tiba datang Rudiana kayak orang gila. Nggak ada hukum acaranya. Hakim bilang, ngapain kamu? Apakah kamu diajukan oleh pemohon? Ini semuanya pembebanan. Kalau kemudian itu membantu persidangan? Tidak perlu, karena sudah ada jaksa. Oke, baik. Kok bisa? Rudiana diwakili oleh jaksa, diwakili oleh Pak Hakim. Pengetahuan dari mana ya ini? Bisa-bisa aja nenek ini. Nah, pemohon PK, saksinya termohon PK, enggak. Baik. Dia hanya menerima aja. Hanya menerima. Oke. Pak Susno, kalau Anda sebagai kuasa hukum pemohon, kuasa hukum terpidana, apakah Anda akan memanggil Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi? Tidak, Bapak minta dihadirkan Ibtu Rudiana untuk hadir. Dan seandainya juga saya berandai-andai, kepala ini andai-andai ya Bu Irsa ya, saya akan minta dia hadir. Kalau saya PH, kalau saya Ibtu Rudiana ya, ini berandai-andai ya, mohon maaf Pak Rudiana ya. Saya justru yang akan mengajukan, minta kepada PH-nya, tolong deh saya hadir. Ngapain takut kan? Kan tidak bersalah kan ceritanya. Pak Rudiana ini dalam posisi sekarang ini kan, seseorang itu sebelum ditentukan bersalah dia kan tidak bersalah kan. Ya bagus saja ini forum untuk klarifikasi. Karena apa, banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Rudiana yang beredar. Ini contoh orang klaimnya salah tapi nggak mau merasa bersalah ya seperti ini, masih ngotot aja. Mana bisa nanti ketemu mana yang benar mana yang salah kalau ngotot seperti ini. Tapi ya gimana lagi sih kalau emang yang diminta datang itu nggak mau, ya itu hak dia sih. Hakim juga nggak bisa memaksa kalau seperti itu. Tapi ya ada lagi yang nanti ada penjemputan paksa.
Seperti itu. Dan saya mau maksa nggak bisa. Kalau saya menilai ya ini penilaian pribadi ya, ini forum yang bagus sekali. Tapi Pak Rudiana ya lain, penilaian dia lain. Dan dia pun ya kita anggap dia tidak bersalah gitu. Sebelum katanya Bu Ilsa tadi dibuktikan gitu kan. Jadi kita hargai itu ya. Oke, Bu Elsa, Anda sebagai kuasa hukum dari Dr. Rudiana mendengarkan saran ini karena ini bisa jadi kesempatan Tunggu. untuk mengklarifikasi berbagai hal. Bukan begitu caranya. Kan Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Oke. Tapi itu Sudah merasa bersalah kan, makanya dia ngotot tidak perlu datang. Coba kalau merasa nggak bersalah, pasti dia akan ngotot, ya kan? Orang kalau merasa nggak bersalah terus dituduh-tuduh, pasti dia akan ngotot datang untuk membuktikan. Tapi kalau udah merasa bersalah, dia nggak bakalan datang. Dia akan berusaha belok kanan belok kiri supaya kasusnya ini bisa kabur, seperti itu. Makanya dia udah merasa bersalah ini. Apalagi dengan nenek. Ampun. Lanjut. Terkait dengan keterangan palsu Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan aib kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya? Kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu, itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK, ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya, termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait dengan laporan palsu. Ya. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa, kapan Pak Rudiana akan bersuara? Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu, padahal sudah tidak ada, udah lama kan, ini waktu kasus bulan Mei ya? Bulan Mei 2024. Dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Kan dia bulan apa? Bulan apa itu? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Ya, mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Ya bulan Mei, bulan Mei 2024 keterangannya Aep dan Dede sama. Ya. Nah, terus kemudian dengan itu kasus Peggy untuk Peggy Setiawan. Peggy. Ya. Nah, sekarang terkait dengan yang pengacara baru sekarang sudah bulan ya kan, Pak Susno sendiri berpikiran logika seperti itu. Andai kata orang dituduh salah tangkap, dituduh penyiksaan, dituduh bikin skenario, itu sangat berat. Kalau orang merasa itu benar, pasti dia akan menunjukkan bukti bahwa saya ini nggak membuktikan, saya ini nggak melakukan seperti itu yang dituduhkan. Loh, orang yang merasa benar pasti seperti itu. Kalau orang yang merasa salah, dia akan sembunyi dan membuat alibi-alibi yang bisa orang bisa percaya gitu dengan alibinya. Tapi saya salut dengan perjuangannya sampai saat ini. Dengan logika kita akan berjuang bareng-bareng untuk menegakkan suatu kebenaran di negeri yang kita banggakan ini. Terus berjuang demi kebenaran, terus berjuang demi keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih sudah mendukung
channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel kami terus berkembang. Terima kasih, semoga sehat selalu, diberi kelancaran dan diberi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.